Baiklah Bapak Ibu dan segenap hadirin yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram guru kita Haji Muhammad Ayub Burhanuddin, yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat ilmu dan transfer ilmu dari beliau dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, yang insya Allah masih dalam perjalanan, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Baijuri Khotib. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Kota Tangerang yang insya Allah berkantor di Al-Azom. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau sehingga dapat memberikan ilmunya pula kepada kita agar kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik pada Allah Subhanahu wa taala. Para haji, para hajah, ibu-ibunda kita, ayahanda kita, orang tua kita yang mungkin kami tidak mampu sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan kami tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat kepada beliau. Oleh karena itu, semoga segenap tamu undangan, baik jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas di bawah pengurusan Ketua DKM Bapak Lili Suhanda beserta seluruh jajarannya yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga para pengurus wilayah, di hadapan saya ada Bapak RW 09 khususnya, dan mungkin ada Bapak RW yang lain yang semoga pula selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kalah penting juga kepada segenap ketua RT khususnya yang berada di wilayah Masjid Jamil Ikhlas dan sekitarnya. Semoga pula Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau sehingga tetap bisa mengurusi warganya dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus yang kami hormati Sahibul Hajat Bapak Pujiono, yang bagi ibu atau bapak yang belum tahu, beliau adalah duduk di samping Bapak Haji Muhammad Ayub Burhanuddin, karena sebagian warga saya pun ada yang tanya, yang mana Pak Pujiono katanya. Nah itulah beliau. Mudah-mudahan di malam hari ini selalu tegar, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Begitu pula segenap tetangga sanak keluarga Handai Tolan, yang kami tahu sebagian hadir, sebagian datang dari wilayah Cepu, mungkin ada Pak D, mungkin ada Bude, Bule, dan lain sebagainya. Semoga pula Allah berikan rahmat sehingga kesehatan selalu menyertai beliau semua. Hari malam ini kita berada di sini sampai besok kembali ke rumahnya dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin jamaah, segenap tamu undangan yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Telah begitu banyak memberikan kita nikmat, terutamanya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga kita sama-sama bisa memenuhi undangan dari Bapak Pujiono yang insya Allah 2-3 hari ke depan akan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Semoga apa yang direncanakan, apa yang diniatkan beliau dapat meluarkan kepada kita
meskipun mungkin belum haji, minimal umroh bisa kita laksanakan bersama-sama. Setuju Ibu ya? Bapak-bapak sekalian, juga ibu-ibu, semoga menularkan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam semoga tercurah karibaan junjungan Nabiullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah pada kita semua selaku pengikutnya yang sama-sama cara istiqomah selalu mengikuti ajaran beliau. Semoga nanti di akhir zaman kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap tamu undangan yang dirahmati Allah. Untuk mempersingkat waktu, sedikit kami akan bacakan susunan acara pada hari ini, karena tidak begitu lama. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita, yaitu Qori kita, Ustadz Abdul Latif. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian sambutan dari tuan rumah Bapak Pujiono yang akan disampaikan langsung pula oleh Bapak Pujiono. Dan acara berikutnya yang keempat yaitu pembekalan atau ceramah yang berkaitan dengan ibadah haji pada hari ini. Insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Baijuri Khotib dari MUI Kota Tangerang. Selanjutnya yang kelima nanti insya Allah akan ditutup dengan doa oleh guru kita Haji Muhammad Ayub Burhanuddin. Kemudian acara yang terakhir yaitu yang keenam, insya Allah ramah tamah sekaligus nanti tuan rumah bersalam-salaman, tentu permohonan maaf sekaligus pamitan dengan kita jamaah yang hadir pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari acara ini kita buka dengan umul kitab ala hadiniyah wa ala kullinatin soleh wa ila daratin nabi syai'ulillahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita masuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Qori kita Ustadz Abdul Latif. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا
فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah tadi kita sama-sama ikuti bacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Latif, semoga kita yang mendengarkan selalu mendapatkan pahala dari Allah, apalagi yang membacakannya. Semoga Allah memberikan pahala yang lebih banyak lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, segenap tamu undangan yang dirahmati Allah, terlebih dahulu kami aturkan selamat datang pada guru kita Kiai Haji Ahmad Baijuri Khotib dari MUI Kota Tangerang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tibalah kita di acara yang berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan kali ini akan disampaikan langsung oleh Sahibul Hajat Bapak Pujiono. Maka kepada Bapak Pujiono, waktu kami sediakan kepada beliau, kami persilahkan. Kalau di sana boleh koboi Pak, kalau di sini kalem dia. Saya dampingi Pak, saya nggak kemana-mana Pak, silakan. Jangan duduk Pak, itu buat Pak Kiai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala anbiya. Yang terhormat Bapak Kiai Ahmad Baiduri Khotib dari Kota Tangerang. Yang saya hormati Bapak Ketua RW dan jajarannya. Yang saya hormati para pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas dan jajarannya, serta yang saya hormati semua sedulur yang ada di lingkungan RT 7 dan sekitarnya Kota Baru. Alhamdulillah di sini saya sebagai calon jamaah yang dadakan. Kurang lebihnya berkat bantuan beliau Bapak Kiai Haji Baiduri, saya bakal bisa menunaikan ibadah haji untuk tahun ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridho ilahi, selamat sampai tujuan, pulang kembali ke lingkungan kami di Kota Bumi. Kurang lebihnya saya jadi masyarakat RT 7 sini udah 30 tahun. Alhamdulillah banyak yang nggak kenal sama saya. Berangkat pagi, pulang pagi. Untuk itu kurang lebihnya dalam perjalanan hidup saya di Kota Bumi ini, dalam bermasyarakat ke lingkungan RT 7 ini, kurang lebihnya dengan hajat aku yang mau ikut ibadah haji ini, mohon saya diberikan doa, serta setelah nanti saya berangkat, saya mohon titipkan anak cucu kami yang kebetulan juga berumah tangga di lingkungan sini. Jadi, maaf ini, saya ini orang kependem yang nggak banyak bisa bicara. Kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang kurang pas, kurang ini di saudara semua, mohon dimaklumi, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata demikianlah yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Mbah Puji ya. Mudah-mudahan tidak sama dengan Syekh Puji yang di Semarang sana. Ya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, meskipun tadi, jadi kalau dideketin, kalau salah kan ketahuan, jadi jauhin ini. Itulah ciri khasnya, tapi nggak apa-apa. Itulah bukti ketulusan dari saudara kita yang bernama Bapak Pujiono. Tapi pada intinya, sekedar saya ulas aja, menyampaikan mohon doa restunya kepada Bapak Ibu sekalian atas perjalanan beliau besok, yang tadi sudah berterima kasih juga kepada guru kita Kiai Haji Ahmad Baiduri Khotib yang sudah membimbing beliau sehingga berangkat dalam waktu singkat. Jadi kalau tadi ada kalimat Pak Puji itu orang yang kependem, itu sekarang baru muncul. Mudah-mudahan kependemnya ini besok setelah pulang dari haji ya sama-sama tetap sehat bersama kita semua menjadi haji yang mabrur insya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau tadi sedikit kita bisa ketawa-ketawa mendengarkan Pak Puji,
tentu rasa syukur kita masih bertambah lagi karena sebentar lagi orang tua kita, guru kita akan menyampaikan tausiahnya yang tentu berkaitan dengan keilmuan bagaimana berangkat haji dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami mohon kepada segenap keluarga atau yang hadir di tempat ini baik bapak maupun ibu, mari kita sama-sama dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Untuk itu dengan segala hormat kepada yang terhormat Yai Haji Ahmad Baijuri Khotib, waktu kami sediakan sebanyak-banyaknya dan kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja ruknan min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal ummaru wafdullah in sa'alu u'tu wa in da'au ujibu wa in istaghfaru ghafarallahu lahum wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan Allah muliakan para guru-guru, para orang tua, tokoh masyarakat, asatidz dan asatidzah di lingkungan RT 07 RW 09. Tadi ngelihat di depan 09. Ya. Yang saya hormati sahibil walimah alias tuan rumah alias yang punya urusan, yang tadi baru saja menyampaikan sebenarnya banyak cuma keluarnya segitu. Itu masih untung masih bisa berdiri ya. Yang alhamdulillah sesuai dengan pengakuan beliau baru muncul dari ketenggelamannya selama ini di lautan oli, yaitu Bapak Pujiono beserta almarhumah Ibu Sumarni binti sinten nih Surasurip beserta anak minantu dan keluarga besar. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian,
Yang mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini menjadi bukti kecintaan kita kepada orang yang akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang akan menjadi tamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini Mbah Puji, Mbah di sini yang ya, Mbah. Sebentar lagi gitu. Tapi hati-hati yang punya gadis nanti. Malam hari ini beliau mengundang kita. Yang pertama ingin tahaddus bin ni'mah, ingin menceritakan, ingin berbagi cerita terhadap satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dibenarkan bahkan diperintah oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cerita itu kemudian menambah keimanan, menambah kecintaan, menambah ghirah atau semangat kita dalam beragama. Kata Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau ada nikmat Allah yang kalau diceritakan menambah kebaikan, ceritakan, begitu. Malam hari ini Mbah Puji ingin tahaddus bin nikmah, ingin menceritakan syukurnya kepada Allah dari perjalanan hidup panjang sudah 30 tahun. Dulu mungkin jalannya belum sebaik hari ini, ramenya belum seperti sekarang, belum ada mie gacoan. Tadi lewat saya, ramai. Iya, kayak apa itu mie gacoan? RW nanti ngajak saya. Setelah perjalanan panjang hidup sebagai orang yang beragama dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ada cita-cita, ada keinginan, ada mimpi. Satu saat sebagai orang beragama, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diizinkan, ditakdirkan oleh Allah bisa berziarah kedua tanah suci, yaitu tanah suci Makkah Al-Mukarramah, tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Mari kemauan Pak, nggih, di sana aja, nggih. Repot saya ceramah sambil ngopi, kayaknya nggak bisa. Nanti saja. Jadi rupanya setelah perjalanan panjang dan cukup pahit, akhirnya Allah takdirkan, Allah kasih rizki yang kemudian di tahun 2024 insya Allah tanggal 25 Mbah Puji akan memulai perjalanan jauh ke negara Arab Saudi, ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, dan akan bergabung dengan tidak kurang 3 juta bahkan 4 juta manusia umat Islam dari berbagai macam penjuru dunia.
Tentu ini adalah nikmat yang luar biasa ya. Sebab kadang-kadang keinginan kita tinggi, kuat, hebat, tapi Allah belum kasih kita kemampuan rizki. Atau sebaliknya, kadang-kadang ada orang yang sesungguhnya dari sisi keuangan rizkinya sudah dititipin sama Allah, tapi hatinya belum dibimbing, hatinya belum disapa, hatinya belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan hartanya, diinfakkan untuk dipergunakan ziarah ke Mekah dan ke Madinah. Ini Mbah Puji alhamdulillah, itu yang ingin dia ceritakan malam hari ini, dan itu bagus, dan mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan mudah-mudahan juga kapan-kapan Allah tularkan, Allah berikan juga kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu kita diundang dan dibuat acara semacam ini. Yang kedua, Mbah Puji walaupun sudah 30 tahun tapi banyak yang enggak kenal. Kata beliau kan tadi begitu, seberangkat gelap pulang gelap, tambah orangnya juga rada gelap. Iki sopo. Kalau dosa mungkin nggak banyak ya, sebab kan jarang ketemu gitu. Nah tentu setelah 30 tahun beliau tinggal bersama-sama di lingkungan ini, selama bermuasyarah, bergaul, beliau, istri, anak, minantu, cucu, tentu ada hal-hal yang terkait dalam kehidupan. Oleh karenanya maka diundangnya kita malam hari ini, beliau ingin pamitan. Sebab kalau enggak pamitan ini menjadi fitnah. Ada orang yang dengan alasan tidak ada dalil, alasan enggak ada ayat Quran, katanya tidak ada hadis yang memerintah apabila orang mau menunaikan ibadah haji, umroh, kemudian harus pamitan. Enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya, enggak ada keterangannya ya. Secara soreh, secara letterlek, secara lafziyah memang itu tidak ditulis dalam ayat-ayat Al-Quran. Tapi dari sisi muasyarah, dari sisi pergaulan, dari sisi sosial, andai Mbah Puji yang kemudian tanggal 25 mau berangkat ke Mekah, ke Madinah, ke Arab Saudi, kira-kira enggak pamitan, pas berangkat ba'da maghrib RT ngeliat, RW ngeliat, tetangga sebelah ngeliat, itu Mbah Puji mau kemana? Pakai bajunya beda, rada bersih, biasanya kan banyak oli, ini kok tumben gitu, bersih, pakaiannya rapi. Terus ngelihat anaknya melepasnya nangis. Ada apa? Tanya ke RW, RW itu mau kemana Mbah Puji? Enggak tahu. Tanya RT, T itu Mbah Puji mau kemana? Enggak tahu. Gitu. Berangkat dia
Ternyata selidik punya selidik, tanya punya tanya, ternyata informasi yang digali akhirnya bocor. Walaupun udah ditutup. Mau ibadah haji, mau ziarah ke Mekah, ke Madinah, pamit enggak, nitipin anak enggak, nitipin mantu enggak, nitipin rumah juga enggak. Dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala katanya. Akhirnya di tengah lingkungan sini jadi omongan mentang-mentang, begitu kan? Mentang-mentang. Terus punya duit dari mana dia ya? Setahu gua mah dia aja kerjanya begitu-begitu aja. Begitu. Akhirnya isu liar berkembang, hoax di mana-mana, macam-macam, di majelis taklim, di masjid, apalagi di pos RW mah. Udah tiap malam ngopi ngomongin Mbah Puji. Iya. Dan ini dosa. Ngomongin orang dosa enggak? Dosa. Gibah namanya. Ngomongin orang gibah dosanya satu. Mbah Puji yang jadi sebab musabab diomongin karena enggak pamitan, dosanya kuadrat. Dosanya 2 dia. Gara-gara enggak pamitan. Terus setelah dia berangkat tiba-tiba mantunya sakit. Ngomong sono ngomong sini. Mbahnya juga enggak ada. Yang katanya lagi ke Mekah. Katanya pergi haji. Karena enggak nitip sono sini segala macam. Kata RT biarin. Nitip juga enggak sama gua. Misalnya begitu. Emang RT-nya rada sentimen kali. Ya kan nggak salah-salah amat orang nggak nitip sih. Nggak salah kan? Iya. Tapi kalau nitip ditengok lagi, ditanya lagi. Tengok lagi, tanya lagi, begitu. Kalau nggak nitip kan nggak ditanya-tanya. Tahu-tahu dibopong ke rumah sakit. Gitu karena Mbah Surip Mbah Pujinya enggak nitip. Ini menjadi masalah dalam muasyarah, dalam pergaulan kehidupan di tengah masyarakat. Jadi malam hari ini beliau pamitan pada kita semua dan tentu juga nitip. Tadi mau nitip juga nggak keluar tadi. Iya. Mau saya tadi RW atau kasih catatan kek begitu, pakai handphone kayak milenial gitu. Aduh ampun. Iya. Sekaligus di samping pamitan tentu juga minta doa ya kepada kita semua. Kenapa minta doa? Sebab ini Mbah Puji akan melakukan perjalanan jauh. Naik pesawat 9 jam. Nggak ada rest area. Kalau ke Semarang, Surabaya 9 jam masih bisa di Cirebon minggir. Ngopi. Sampai di Semarang minggir lagi. Ini pesawat begitu dia take off. Nggak ada rest area, nggak bisa ngopi, nggak bisa ngerokok. Ini bagi ahli hisab ya akan rada menyiksa ya. Dan kemudian beliau akan datang ke satu tempat yang berbeda dengan di daerah sini ya. Bahkan terbaru saya dapat informasi dari kawan-kawan yang mukim termasuk perwakilan yang ada di kota Mekah, cuaca hari ini sudah di atas 40 derajat Celcius. Doa yang kedua Rasulullah sampaikan di telinga Umar, wa yassarakallahu amrak. Umar,
Semoga Allah memudahkan urusan kamu nanti selama melaksanakan ibadah di Mekah. Padahal Umar orang Mekah. Umar itu sahabat Nabi, alim, pinter, tetap minta doa dari sahabat utamanya, dari gurunya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilepas lagi, Umar minta ditambah doa, zid salisan ya Rasulullah. Rasul tambah lagi 3 kali. Doa yang ketiga Rasulullah sampaikan, wa ghafarallahu dzambak. Umar, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kamu. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tentu doa itu yang akan kita sampaikan kepada saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, yaitu Mbah Pujiono yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ziarah Mekah dan ke Madinah. Kalau kita enggak hafal, udah doain kayak Rasul gitu aja. Jangan sampai ntar dipeluk kelamaan ngingetin doa. Sebab Rasul itu meluknya 3 kali. Pertama peluk yang kini belah kini, kiri, sono sebelah kiri, atau kanan dulu boleh, terserah, 2 kali gitu. Jangan pas meluk dia lupa doanya apaan, lama. Kata yang belakang, lama amat loh, gua doanya lupa. Doanya lo lupa, kelamaan. Ya udah, pokoknya doakan seperti Rasulullah mendoakan Umar, seperti doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal dipeluk atau tidak, ya, atau cukup salaman atau ketemu, minta doa, kita doakan seperti Rasulullah mendoakan sahabat Umar bin Khattab ketika akan berangkat menunaikan ibadah umrah dari Madinah ke kota Mekah. Itu yang dimaksud pada acara undangan malam hari ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ibadah haji itu adalah puncak dari semua ibadah. Maka dalam rangkaian rukun Islam, kita diajar sama guru-guru kita dari mulai SD atau di musola-musola, di masjid-masjid, di majelis ta'lim, di madrasah-madrasah arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa itauz zakah, membayar zakat. Yang kelima, yang keempat, wa saumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Yang terakhir, yang kelima, wa hijjul baiti, menuju Baitullah, berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila. Allah sengaja meletakkan haji memang di urutan terakhir karena haji adalah ibadah puncak. Kalau sholat hampir setiap orang itu bisa, puasa juga sama, zakat rasanya juga kalau cuma fitrah doang, iya kan? Berapa puluh ribu kemarin? Iya, 3,5 liter ya. Itu insya Allah semua kita bisa. Tapi ibadah haji memang Allah tegaskan, manis tato'a ilaihi sabila. Kewajiban rukun Islam yang kelima adalah orang yang telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia puncak, berat, hebat, luar biasa. Saya nggak tahu besok di sini ini tradisinya kalau berangkat, ya besok Mbah Puji jangan nyelonong sendiri, ya
dicegat. Nggak boleh kan tradisinya. Dia harus didoain dulu. Tuh di depan gerbang berdiri dulu, atau di depan pintu berdiri dulu. Dibacain doa sama guru. Selesai didoain, diazanin. Begitu kan? Kemudian diikomatin seperti mengantarkan orang ke alam kubur. Begitu ibadah haji itu. Kenapa? Karena memang ibadah haji ini puncak dari segala ibadah. Dia hebat, luar biasa, puncak dari segala ibadah. Cuma untungnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun haji ini puncak, hebat, kumpulan dari semua ibadah, untungnya ibadah haji tata cara pelaksanaannya Mbah Puji nanti di sana dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada bacaan-bacaan, enggak ada doa-doa, enggak ada wiridan-wiridan, enggak ada zikir-zikir yang kalau kita enggak hafal misalnya, atau kita enggak baca, maka haji kita menjadi enggak sah. Enggak ada. Enggak ada. Semuanya bersifat fisik, semuanya bersifat tenaga. Yang kauliyah, yang ucapan ntar cuma niat doang, itu juga dibimbing ntar, tinggal ngikutin. Labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi, itu juga ngikutin di sono. Cuma itu doang yang diucapin, yang lain enggak ada. Jadi siapapun orangnya, awam sekalipun, ngajinya baru Iqra 1 terus pergi haji, bisa kan belum bisa baca, enggak apa-apa. Begitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang luar biasa. Maka tentu kita semua sangat mengidam-idamkan, sangat mencita-citakan sebagai orang yang beriman kepada Allah, kapan waktu, kapan tahun kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berziarah, bisa datang ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Karena kehebatan haji, maka Allah juga memberikan hadiah yang luar biasa bagi orang-orang yang menunaikannya. Karena dia menginjak tanah suci. Mekah itu Bapak Ibu sekalian, kota Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah, tabarakallah, kita semua sudah diberi ilmu yang begitu banyak. Meskipun mungkin di antara Bapak Ibu, karena waktu juga lah, kita masing-masing ada yang bisa menyerap, bahkan mungkin ada yang cuma keluar dari pintu kanan, masuk lagi dari pintu kiri, dan mungkin tidak masuk di hati kita. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kemudahan untuk kita menyimak tadi, sehingga ilmu itu dapat kita gunakan sebagai bekal ibadah kita ke depan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita. Bapak Ibu hadirin segenap tamu undangan yang dirahmati Allah, tibalah saatnya kita sebelum nanti di akhir acara itu, yaitu permohonan maaf atau bersalam-salaman khususnya dari tuan rumah kepada kita semua yang hadir khususnya di malam hari ini. Maka sebelum itu ditutup dengan doa dengan segala hormat kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Ayub Burhanuddin. Dengan segala hormat kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, karena supaya ini tidak berubah posisinya, karena nanti di akhir acara
setelah Pak Puji menyampaikan salam kepada kita dengan bersalam-salaman, nanti panitia akan memberikan sesuatu, jadi tempatnya tetap di tempat semula. Begitu Pak Haji Lasimin? Iya. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara tentu ingin memandu. Silakan pada Pak Puji untuk mengambil. Pak Pujinya yang keliling tolong ditemenin. Berdiri semua, berdiri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergi ziarah ke tanah suci dengan rahmat dari Ilahi. Semoga Allah memberkahi mulai berangkat sampai kembali. syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tunaikan ibadah haji dan umrah bagi yang mampu serta kuasa. Mekah Madinah tujuan utama, mencukupi rukun Islam kelima. Mekah Madinah tujuan utama, mencukupi rukun Islam kelima. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jangan merasa ragu dan bimbang
perasaan malas harus dilawan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tinggalkan rumah dan keluarga, kawan dan tanah air tercinta. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Puncak ibadah haji wukuf Arafah, tempat munajat himpunan doa, mengambil batu di Muzdalifah untuk melontar jumrah di Mina, mengambil batu di Muzdalifah untuk melontar jumrah di Mina. Labbaik Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. ziarah ke maqam Nabi tercinta, syafaat Nabi harapan kita, 40 fardu sempurnakanlah, salat berjamaah utamakanlah, 40 fardu sempurnakanlah, salat berjamaah utamakanlah. Labbaik Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lah, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lah. Baiklah Bapak Ibu serta segenap tamu undangan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara demi acara sudah kita ikuti bersama dan pada akhirnya di penghujung acara ini saya selaku pembawa acara
Dalam kesempatan malam hari ini saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada seluruh tamu yang hadir, baik keluarga, handetolan, apalagi kepada guru-guru kami yang telah banyak membimbing kami untuk bekal kita beribadah ke depan. Sambil menunggu tim panitia membagikan buah tangan yang bisa dibawa pulang barangkali, saya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga apa yang menjadi niat dari Bapak Pujiono sekaligus membadalkan istrinya yaitu Sumarni binti Surasurip senantiasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita yang hadir, insya Allah nanti dengan kuasa Allah beliau akan membimbing kita, akan memberi jalan kepada kita untuk bisa mengikuti jejak dari Bapak Pujiono dan keluarga. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.